Halo guys, balik lagi di Kevin NA70 channel ya. Di sini gue akan memberikan sedikit penjelasan tentang hero Tristana, di mana Tristana nih sebenarnya champion yang paling susah ya, menurut gue paling susah untuk dimainin ya. Champion ADC yang ya menurut gue agak susah ya, karena terbukti ya di ranked tuh jarang ya yang memakai Tristana ya. Salah satunya karena dia tipikal late game. Kedua, dia adalah champion yang harus memperhitungkan positioning. Jadi kalau positioningnya nggak bagus, kemungkinan besar ya Tristana juga pasti nggak akan bisa gitu melakukan damage ya. Susah untuk damage-nya karena damage-nya nggak sakit guys. Dia masih kurang lah untuk ADC yang lain, itu kurang lah ya. Oke, gue akan memberikan sedikit penjelasan tentang pasifnya, yaitu draw a bit. Dia memberikan tambahan attack range ya, attack range jadi 10 per level ya, dan juga dari skill 3 dan juga skill ultinya juga menambah attack range ya, dari per level juga ya, per level dari tiap skillnya juga, dan juga kalau attack range-nya dari level dari Tristana sendiri. Oke, untuk skill 1 dia memberikan 50% bonus attack speed ya selama 7 sekon. Ya lumayan lah. Terus cooldown-nya juga 19 detik, jadi ya wajar lah ya. Skill 2-nya ini Rocket Jump. Dia ini bisa lompat ya. Lompatnya juga lumayan jauh. Dan juga memberikan magic damage ya. Kalau misalkan ada ada musuh di dekat area lompatannya itu, dia akan nge-slow juga 60% selama 1 second. Jadi rocket jump-nya ini juga kalau misalkan Tristana itu nge-kill, dia juga bisa nge-reset ya. Dia juga bisa nge-reset skill 2-nya dia ya. Dan juga kalau di skill 3 ada explosive charge. Dia bisa memberikan ke champion lawan ataupun ke turret ya, atau ke creep atau kemana aja, pokoknya ke enemy lah. Dia bisa kemana aja. Nah, dia akan memberikan magic damage ya. Jadi setiap kali ledakannya itu semakin sakit kalau misalkan Tristana itu bisa ngehit sampai 4 kali. Jadi skill 3-nya ini setiap kali kita ngehit itu akan nambah magic damage dari eksplosifnya. Nanti ada waktunya, dia ada waktu untuk meledak. Jadi kalau misalkan sudah 4 kali tembakan itu akan meledak sendiri dia. Nah, itu tambah sakit damage-nya, ada bonus damage-nya juga. Oke. Nah, ini damage, the bomb damage by 30% stacking 4 times. Nah, jadi ini juga kalau meledak nanti juga akan mengurangi ya. Kalau yang setahu gue yang mainin sih selama ini ya, gue nggak melihat ya kalau misalkan preset ya, cooldown dari skill 2 itu preset. Kalau misalkan explosive charge-nya ini ya meledak ya, tapi gue cuma melihat berkurang aja sedikit gitu. Tapi kalau dia ngekill, skill 2-nya pasti preset. Jadi dia bisa loncat berkali-kali setiap kali dia bisa ngekill gitu. Nah, kalau ultinya ini dia butter shot, dia itu kayak nembak dalam jarak dekat ya. Jadi nggak sejauh skill-skill yang lain lah, tapi kemungkinan bisa dekat lah. Dia bisa memberikan knockback ya, knockback, dan juga itu sekitar 300 damage ya, 300 magic damage. Terus juga dia bisa knockback area tapi kecil. Jadi kalau misalkan ngumpul dalam satu titik, kemungkinan besar bisa semuanya itu jadi kepukul mundur gitu knockback. Oke, langsung aja ya, gue akan berikan game rankednya seperti apa. Oke, cek kita. Oke guys, di sini kita bermain di ranked ya, karena enaknya di ranked sih gitu namanya. Ini gue memakai Tristana, ada Lulu, ada Camille, ada Malphite, ada Yasuo, lawannya saya, Amumu, Corki, Rakan, dan juga Fiora.
Welcome to Wild Rift. Oke. Untuk barang pertama, gua akan coba beli static shift ya, tapi untuk Minions have pertama-tama spawned. pasti damage ya. Gua mau belikan pedang dulu ya, sword dulu ya. Dan juga gua mau ngambil skill 3 ya. Oke. Untuk cara bermain Tristana sendiri untuk awal-awal ya kan kurang damage ya teman-teman ya. Jadi menurut gua nggak ada salahnya juga kalian memberikan skill 3 itu ke creep agar lebih cepat gitu untuk ngebersihin creep, karena kekurangannya Tristana ini kan dia fokus di attack speed ya, fokus di auto attack ya. Jadi kalau misalkan bertemu dengan ADC yang lain gitu, dia agak kurang gitu, karena dia agak susah mencicil juga kan, kayak Miss Fortune. Nah jadi dia nggak ini ya, jadi nggak kesusahan lah dalam landingnya ya, karena kalau misalkan melawan Miss Fortune dan Kaisa, terus si siapa nih, saya juga jadi dia gak gampang gitu untuk diharas ya. Di sini gue juga bantu jungle-nya supaya cepat aja. Nah, terus juga kenapa gue menyuruh kalian agar bisa cepat dalam membersihkan creep? Artinya dia juga bisa semakin cepat dapat level gitu. Jadi kalian bisa mempunyai keuntungan lah, benefit dari pada yang lain. Jadi kalau misalkan AD lawan tuh nggak makin lama levelnya, jadi dia makin susah gitu untuk ngeharas kita. Untuk di sini gue ngefullin skill 3 dulu ya guys. Jadi skill 3 tuh kita fullin dulu, setelah itu baru skill 1 kita full. Di sini gue berusaha untuk berikan perlawanan ya. Kenapa? Karena posisinya ya. Jadi kalau Tristana ini sebenarnya kenapa dia jarang dipakai, dia damage-nya nggak begitu sakit ya guys. Nah, kita bisa lihat sendiri ya, dia nggak begitu sakit tuh, nggak kayak yang lain-lain. Nah di sini gue berusaha untuk nanti nih. Nah, jangan terlalu nafsu ya guys, kita belajar ya, kayak sabar. Kita ngelihat kan, oh di situ sayahnya AFK kayaknya deh. Iya pas. Nah ini gue ya gue biarin aja, nanti meledak sendiri deh. Nah dan itu salahnya gue guys. Dia ada flicker juga, ada flash juga ya. Saya digeng sama Amumunya guys. Ya, seperti gue bilang tadi, barang pertama gua itu static shift ya. Static shift. Cara bermain si Tristana. Tristana itu dia damage-nya itu gede sebenarnya, tapi harus dikomboin dengan skill 3-nya guys. Skill 3. Jadi untuk bermain Tristana itu di mid game ya, kalau di early gini kan kita bisa memakai skill 3 kan untuk farming ya, tapi kalau udah masuk ke mid game kita harus ini ya, nggak boleh sembarangan memakai skill 3. Jadi sembarangan ya memakai skill 3. Nah di sini kita gagal dapetin dragon ya. Double kill. Enemy slain. Gagal, dan teman-teman gue berusaha untuk harus mereka sampai sana. Oke, balik lagi ya.
ADC itu fokus objektif ya, karena pada akhirnya kita akan meng-carry game ya. Jadi pastiin kita selalu bisa melakukan yang objektif aja agar game tuh bisa iramanya masuk. Gue berusaha untuk kill tower ya. Datang kawan lagi. Tuh, Corkinya datang, Bung. Satu lang-aling, Bung. Waduh. Galak Corkinya, Bung. Oke. Gua rasa udah aman, kita balik lagi. Farming lagi sampai jadi farming terus. Oke, balik lagi reset. Middle turret is under attack. Barang kedua, gua membeli Infinity Edge ya, karena kita di sini main critical. Sebenarnya banyak ya gue lihat di pemakai Tristana, di Tourney juga dia memakai BORTK ya, atau dan juga Mortal Remainder ya. Itu juga nggak masalah guys, tapi kalau gue sendiri sih gue lebih pedenya seperti ini, karena gue ingin lebih cepat ya dalam clear creep ya. Jadi tanpa skill 3 juga gue bisa clear creep karena ada static hit ya. Jadi gue di sini fokus ke permainan kritikal ya. Nah itu gue sendiri aja masih belum bisa balawan ya sama si saya ya. Kenapa? Karena dia tahu skill 3 gue sudah untuk turret. Jadi dia berani ngegas gue karena Tristana tuh nggak ada apa-apanya tanpa skill 3 untuk di mid game dan juga di early game. Kalau di late game nggak masalah nggak ada skill 3. Karena dia hanya membutuhkan positioning dan juga attack yang attach range ya. Jadi kombonya Tristana, kenapa Tristana bisa kepake di Tourney juga ada gitu yang pakai. Bang, kenapa Bang Tristana bisa pakai gitu? Kadang-kadang kok bisa pakai padahal dia di early mid game-nya gak kepake gitu. Maksudnya damage-nya lebih sakit gitu. Padahal dia berfokus pada skill 3. Kenapa? Karena dia mempunyai attack range sejauh ya. Jadi combo Tristana harus dia memakai rapid fire cannon. Di sini gua akan membeli barang ketiga Tristana itu rapid fire cannon ya. Jadi kalau misalkan combo rapid fire cannon dan juga attach range yang nambah 10 per level, kira-kira ditambah jadi 200. Jadi 200 attach range. Dimana kita bisa di sini gue salah ya. Gue ada salah ya, gue salah nih. Gue salah dalam perkiraan satu di situ. Sorry guys, di sini gue jelek banget gitu. Oke, tapi cuma gue menang kok. Dapet ya. Iya, jadi kenapa Tristana kepake? Karena dia bisa attack-nya jauh gitu. Dia bisa sesuka hatinya ngambil posisi, tetapi positioningnya juga harus pas gitu. Jadi ini hero sebenarnya memang harus banget butuh kerja sama tim ya, karena dia selalu mencari posisi untuk selalu cari posisi untuk positioning ya, positioning yang baik. Jadi inti dari champion ini sebenarnya supaya untuk mencari posisi yang terbaik ya. Karena dia kalau posisinya nggak baik kayak tadi, gue bisa jelek ya. Tristana juga nggak selamanya harus mengikuti arus dari tim ya. Misalkan timnya ke sana, dia juga posisinya juga nggak harus di situ gitu. Kenapa? Karena dia bisa ngeset sendiri posisinya dengan skill 2-nya. Jadi kalau kalian pengen ngejar seseorang atau mentargetin seseorang dalam tim fight gitu, dia bisa gitu. Jadi pastiin intuisi kalian, insting kalian tuh bagus ya kalau main Tristana ya. Karena dia bagus banget kalau misalkan kita kunci seseorang memakai skill 3 sama skill 2 ya, karena dia bisa lompat berkali-kali setelah ngekill gitu.
Ya, di sini gue berusaha untuk tetap menjaga minion ya, agar minionnya juga nggak terlalu mundur ya. Baron Nashor has spawned. Tapi tim gue kayaknya berusaha untuk melakukan team fight ya. Di sini gue mencoba untuk tetap farming sebentar ya, karena Tristana butuh item ya. Oke, kita lihat di sini. Gua dan saya itu Tristananya gua itu 9.300 dan si saya cuma 7.000. Nah, di sini nih. Shut down. Ya gua mesti Double kill. ya gitu ya. Guys, dia harus positioningnya harus pas ya. Kalau dia positioningnya pas itu enak banget memakai Tristana. Ditambah dia attack range-nya jauh ya. Jadi itu punya kelebihan. Karena gue lihat mereka di bawah, masih di hutan bawah, gue berusaha untuk tower ya. Dan datang ya enak kan, bisa loncat berkali-kali, loncat terus. Kalau kalian suka main Mario Bros kayaknya enak main ini, bisa loncat-loncat guys. Gila. Time for some rearm and redeploy. Ya gue ngeliat Wait to try this out. ya ini dia barang gue udah jadi. Nah Tristana kalau udah barang seperti ini, ada rapid fire cannon dan juga infinity edge, dan satu barang lagi terserah lah ya. Itu udah enak banget guys, lu udah bisa ngebantai sih. Tapi harus positioning juga. Nah seperti ini. You are on a killing spree. Enemy slain. Ally slain. Waduh, sakit. Ampun. Nah, gini ya. Di tangan ini enak banget kayak gini nih. Nah. Der. Enak You banget. are Gila. unstoppable. Tuh loncat ya. Asik. Gaya-gayaan dulu biasa. Oke. Gaya-gayaan dulu, jangan kayak gitu ya guys. Tuh nggak bagus gaya-gayaan kayak tadi tuh. Ini nih antara kutu loncat atau si Tristana ini tupai ya. Kalau dia tupai dia tapi nggak ada ekornya. Bingung juga bilang. Memang siap. Si farming ya guys. The dragon has spawned. Jadi farming itu terpenting di dalam permainan AD ya. Aduh, di sini gue malah. Aduh. Gawat terkena 2 kali ini. Enemy slain. You have been slain. Ini Shut down. warnanya jelek ya. Karena gue belum siap juga saat outfitnya ngebuka. Jadi agak kurang ya warna. Ally slain. Tapi tadi kalau siap itu bisa tuh. Tadi dia belum siap ya. Berbanding terbalik sama mereka tadi, mereka udah siap saat si Amumu sama Rakannya nggak buka ya. Jadi timing stun sama kena sama airborne-nya tadi tuh terima deh, tapi saat terima outfitnya ngebuka nggak ada damage gitu. Jadi gitu kalahnya gitu ya. Oke, kita lanjut mau dragon. Ingat guys ya, dragon ini sangat penting, amat sangat penting. Apalagi ini kalau nggak salah ini dragonnya yang videonya tuh. An Enak ya, enemy bottom turret is dia under bisa attack. ngedekat ya. Ajar terus, jangan takut guys. Enak kan, dia bisa lompat-lompat terus guys. Bottom turret is under attack. Jadi tapi ini bukan gue yang jago ya, ini lulunya jago nih. Kalau gue tadi gue mati guys. Ada dia pakai Tristana guys. Ini kayaknya udah menang nih. Ini udah menang nih. Ayahnya aja 10.000, kita 14.000, jadi 40.000 guys.
Ya, kita berusaha untuk membebas dulu karena di mid sama late itu penting ya buff merah ya. Oke, jadi sekarang kita sudah dapat Baron, udah enak untuk bisa nge-push, udah gampang lah guys. Di situ kita, nah ini combo Tristana dan Lulu tuh enak banget guys. Kebetulan juga dia pakai dulu ya, jadi gue bisa. Nah tuh skill 3 gue ke turret sakit kan. Enemy turret destroyed. Dia bisa gak cepet juga dia ngancurin turret nih si Tristana. Orang pada team fight, gue malah di sini guys. Nggak apa-apa, kita fokus turret ya. Pada akhirnya kita juga ikut. Aduh sakit. Low, ada sepatu cross control guys, anti cross control tuh. Enak ya, ngeset positioning awal, ngeset positioning lagi, gampang tuh karena ada skill 2 nya. Karena bisa mati guys, ini gue nggak berani sih. Nah dia nih mau mati nih dia nih. Iya, aduh, gue mati kan terus ya. Nggak apa-apa. Iya, itu aja guys. Semoga kalian bisa ngerti cara bermain Tristana ya. Victory. Jadi jangan sembarangan bermain Tristana ya, karena dia butuh positioning. Oke, see you next time. Bye bye.